sih kak. Ya. Terserah gue aja lah kak ya. Terserah gue aja. Terus masalahnya itu dilihat banyak orang ya guys. Orang luar negeri itu masalah masam. So it is a very wonderful journey for me. I also managed to showcase my creativity through TikTok. So thank you TikTok. Thank you so much. Jadi tadi diceritakan bahwa saya ini adalah guru bahasa Inggris dan memang dia melihat bahwa murid-muridnya dia apa sih yang senang dikerjain, semuanya itu ada di TikTok. Jadi kerja nonton TikTok. Akhirnya dia berpikir, nah kalau kayak gitu, kenapa sekali aja ikutan kita kan berada dalam platform TikTok ini karena dia melihat memang mengajar bahasa Inggris di kelasnya dia ini terutama sebagai bahasa asing itu kan sesuatu hal yang tidak mudah. Nah, kita mulai live karena ngeliat dia mulai bersama dengan murid-muridnya. Akhirnya jadi mulai ternyata ajarannya yang juga nggak bisa sama. Kita sama. Alhamdulillah aku menemukan Allah itu tidak tidur ternyata. Tuhan tidak tidur. Dan memang ada nilai-nilai ujiannya lebih baik gitu dan ternyata ini juga spread out tidak hanya untuk muridnya tapi untuk murid-murid lain yang di sekolah itu dan juga untuk guru-guru lain yang akhirnya membangun kreativitas mereka untuk di challenge you kita coba juga untuk mengajar melalui platform TikTok. So thank you so much for sharing with us today. So Kate, how would you describe how Kira-kira berapa orang yang berdua doang. Kak yang interview berapa orang kak? Tuh, can I speak in Thai? Dia orang Thailand. สำหรับ inspiration นะคะก็ได้มาจากการที่ตัวเองเป็นคนชอบในประวั Jadi ติศาสต kamu ร์ tetap jawab แล้ว pakai ก็ bahasa รู้สึก Indonesia. ว่าอยากจะทำให้ Alhamdulillah ada temennya guys. Pertanyaannya satu sama nanti dijawab dari 4 orang ให้มัน berbeda. เข้าใจง่าย Gimana kak? Jadi pertanyaannya pasti cuma satu dan akan 4 orang jawab berbeda. Oke, jadi memang tadi Mungkin kayak ditanyain gimana sih impactnya TikTok buat kamu. Impactnya sangat membuat aku tuh dengan cara yang lebih simpel, lebih Kak, aku mudah, ngeblank nih kak, gimana ini kak aku kak? Memotivasi dia untuk akhirnya hadir dalam Kuncinya mengedukasi, menghibur, dan manfaat. So, thank you. But now probably we're Aku udah mau ya Allah question for buat media friends. hati kau Boleh. Tadi Aku pun juga nggak ngerti bang pertanyaan kau tanya gue yang ngasih pertanyaan ke gue. Oh ada yang tanya sih kak. Sebenarnya apa yang berbeda dari konten-konten Mbak sebelum pas pandemi dan sekarang? Apakah isu-isu job sekarang itu sama job yang Ada pertanyaan kan? di Twitter sama di Instagram, apakah ada perbedaan? Mau ngulang apa? Perbedaan konten yang diunggah tidak? Terus ke Mas ya udah. Delva, Mas, apakah yang belajar untuk public speaking ini ada juga yang dari golongan yang pernah bekerja atau tidak? Nah, itu sebabnya apa adanya? Biasalah paskon kayak media-media mau nanya pasti kan. Ini medianya berapa sih kak? Oke, kalau misalnya waktu masih pandemi, Nggak kelihatan yang mana yang kalau waktu pandemi memang fokus konten saya heavily terus kamu jawab sesuai diri untuk para kamu job aja. Dia seekers nggak mungkin nanya. Inggris ini juga lagi slow down. Semua orang tuh biasanya lagi strugglingnya to find a job. Nah sekarang karena udah lebih baik, jadi bukan hanya how to find a job, is how to survive. Jadi banyak juga career advice yang saya berikan gitu untuk para entry level, kemudian mereka yang ada di middle management. Contoh, gimana sih caranya kemudian kita tahu gaji yang pas untuk kita tuh seperti apa? Gimana caranya kemudian kita bisa paham gitu ya kalau kita ada kontrak kerja itu udah sesuai belum sama yang kita inginkan. Terus kalau misalnya kita loncat ke perusahaan berapa persen sih kenaikannya hal seperti itu? Yang sebelumnya ketika pandemi saya Salah satu bahas, kalau sekarang karena udah balik bekerja boleh, semuanya gitu ya, tapi jadi lebih career diceritain advice itu gimana ya banyak impact yang dari konten, dibanding impact atau job manfaat seeker. dari konten. Terus pertanyaan kedua di media sosial lain, kamu sebenarnya juga hampir sama mbak di gitu luar ya, tapi negeri. memang Iya, boleh. dalam penyampaiannya aja berbeda gitu. Kalau di media sosial lain mungkin formatnya lebih banyak teks gitu ya, kalau misalnya di Instagram mungkin platformnya lebih banyak Ceritain tentang ibu teh saya kawin. merasa kalau di TikTok saya lebih banyak bisa banyak kasih tahu ini karena formatnya itu kan video dan kesannya itu biasanya
melihat ke konten, ikutin public speaking channel itu kan satu hal yang mudah ya sebetulnya. Buka konten 1 menit, terus kemudian mereka coba ulang-ulang aja videonya, itu mereka udah bisa latih public speaking. Karena memang aku coba untuk gimana caranya make public speaking something fun to learn. Jadi nggak usah susah-susah, cukup lihat video aku, terus kemudian mereka buka, ikut public speaking challenge. Mereka at least mereka coba. Ini lagi mikir bener apa? Aku tidak cuma kalau kita lihat demografinya sekarang jadi teman-teman yang follow. Banyak juga orang di kantoran, setiap pekerja itu kan biasa juga banyak yang follow dan ultimately ya. Karena mungkin mereka melihat bahwa itu merevolusi cara untuk belajar tentang belajar public speaking, terutama belajar podcast itu sendiri sih. So we can make public speaking to something fun. Karena kan sebenarnya 74% orang di dunia itu fear of public speaking kan yang global dia. Jadi kan itu amount yang banyak banget kan. Ya itu yang coba kita tekan pelan-pelan sih dengan mengajarkan atau memulai untuk berpikir bahwa ternyata public speaking itu sesimpel itu ya gitu. Tinggal bagaimana cara mereka untuk cari experience di luar dari konten-konten aku aja gitu. Semoga menjawab baik. Thank you. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. So thank you very much and we'll wrap this up with nanti pegangin aja, arahin ke kamu ya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk para kreator kita yang telah membawa the joy of learning to the TikTok community through their contents on TikTok. Jadi mudah-mudahan semangat dari para kreator ini juga dapat mengajak kita, boleh dong kita bisa belajar pada ikutan baru dari TikTok, tapi kita juga bisa sharing dan hopefully mungkin kita bisa mengajarkan orang lain hal-hal yang kita ketahui atau kita kuasai. Oke, thank you very much. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Thank you. Terima kasih. And next up, everyone, senang sekali sekarang kita akan masuk ke dalam sesi keempat, the TikTok opportunity membangun basis penggemar di Asia Tenggara secara real time bersama dengan TikTok Live. TikTok Live ini sudah menjadi tempat di mana banyak banget di komunitas TikTok untuk saling berinteraksi, untuk mereka berkumpul, bisa saling memberikan semangat, saling menghibur, dan akhirnya ini memungkinkan terjadi kolaborasi lintas negara. Tidak cuma antar kreator-kreator dalam satu negara aja, tapi bahkan sama orang-orang di negara lain juga bisa terjadi. Sesi ini akan membahas tentang bagaimana kreator dari TikTok Live ini bisa membangun audiensnya di platform dan juga gimana sih caranya untuk tetap bisa menghadirkan konten-konten yang positif secara real time namun tetap menghibur. So TikTok Live opens a whole new possibility for TikTok community to discover new creators, to meet new audiences, to forge friendship, and to do cross-border collaborations. And this session will discuss the creators' journey on building their following on the platform while bringing a positive but also entertaining content in real time with TikTok Live. So with that, let's give a warm welcome from Indonesia. We have Vidya and Ayuan, and we also have Dr. Prasio. Please come and join us. Boleh kami persilakan untuk bergabung. Halo, silakan untuk naik ke atas panggung. And we also have Richard Tua from the Philippines. Please come and join us. Dan kami juga undang Hafiz Alo from Malaysia and Wan Kong from Thailand. Okay, please come and join us here on the stage as we'll discuss together on how TikTok Live is such a good experience. Tidak hanya untuk para kreatornya, tapi juga untuk para penontonnya di sini. Okay, please come and join us here. Dan sebentar lagi, seperti biasa, nanti kita akan buka kesempatan nih buat teman-teman sekalian. Nanti kita akan lihat kira-kira seperti apa nih sharing mereka. Nah, Sasha pengen nanya nih, untuk kesempatan kali ini kita akan mulai dulu dengan again a question from me to all of you today. Boleh nggak cerita bagaimana awal mula kalian semua membangun fans atau basis penggemar di TikTok? Boleh cerita nggak juga apakah berhasilkah untuk mendapatkan penggemar dari luar negara asal kamu? So to our creator friends, can you share with us today how did you manage to build a strong and loyal following on TikTok? And can you also share if you've managed to build a fan base from outside your country? Jadi mungkin kita akan mulai dulu dari teman-teman kita dari Indonesia di sini. Ya, Iwan, boleh? Boleh, silakan. Iya. Pertama-tama untuk mengedukasi buat teman-teman untuk mencari konten yang lebih baik untuk mengedukasi
bisa mencontoh yang lebih baik. Jadi contoh di setiap momen pasti ada sebuah konten kreator. Di situ kita bisa membuat momen itu seperti lucu, melucu, menghibur semua orang, yang berada di perantauan seperti di luar negeri. Dan cara membangunnya itu adalah mempelajari pelajaran dari budaya, bahasa. Dari bahasa budaya kita bisa mengenal negara satu sama lain. Oke, mungkin mau menambahkan, boleh silakan. Oke. Saya Dr. Pras. Kalau saya sendiri kontennya adalah berupa edukasi kesehatan di live streamingnya. Memang saya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia ketika edukasi, dan beberapa memang warga negara Indonesia yang ada di luar negeri seperti di Taiwan ataupun di Malaysia sering ikut live ya. Jadi prinsipnya saya menjawab setiap pertanyaan, misalnya keluhan penyakit segala macam, kemudian saya membantu memberikan solusi ataupun memberikan pencerahan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke, nah mungkin Sasha mau samarin dulu sedikit. Di sini sempat diceritakan bahwa memang so she tries to find an engaging and entertaining content, whether it's just through daily lives, and what brings fan base from out of the country is from culture. So what is unique and authentic to the country, especially through language. And Dr. Pras here also shares that he does live and shares about health tips. So he gets to go live with people from other countries as well and answers their health-related questions. Wow, it's like quick live, semua langsung dijawab keluhan-keluhan. Like, what symptoms do you have? Like, right? That's really cool. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi. Silakan, mungkin boleh cerita. Oke, aku Ayu Prawida. Aku di sini lebih sering konten alat musik tradisional Dayak. Ya, tujuannya agar alat musik ini tidak tenggelam aja, tidak tenggelam, agar tetap terus dilestarikan, terus agar mengajak teman-teman, karena wanita jarang banget memainkan alat musik ini. Jadi untuk mengajak teman-teman agar tetap melestarikan alat musik tradisional ini. Tidak melupakan budaya. So she actually brings a Lord mission to do more people knowing traditional instruments. So she plays traditional instruments that's probably not very common and not many women plays it, but by sharing her stories and doing like live performances with this instrument actually brings more people to know and be informed and to be intrigued as well, to try. And kita harus jadi kayak melestarikan ya, jadi kita biar jadi kenal, karena bisa jadi orang-orang dalam negara sendiri aja belum tentu tahu gitu kan. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi, still with the same question. Would you kind of share with us? Alright, hi, I'm Hafiz Halom from Malaysia. Right, kalau bagi Hafiz dalam konten live tu, Hafiz selalu spread positivity, tentang konten-konten yang positif, kita spread love to other crowd kita yang ada dekat live tu. Kita share benda-benda yang boleh mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Jadi memang dipikirkan tidak hanya supaya orang-orang senang, happy watching it, but also get positive content as well. And have you gained followers, like fan base, like from outside your country? Mostly collaboration dengan macam teman saya juga, Vidya di Indonesia. Collaboration, wow, itu ya yang jadi memungkinkan ya, karena dari platform TikTok akhirnya bisa terjadi kolaborasi antara kreator lintas negara from different countries can happen in this platform, right? Thank you for sharing. Okay, so would you care to share with us today? สวัสดีนะคะชื่อหวานคมหลงพันตึงนะคะfrom Thailand ค่ะหวานทำรูปแบบการไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยการที่ไลฟ์โชว์วัฒนธรรมไทยโดยการมีการร่ายรำแล้วก็มีการแสดงเกี่ยวกับการร้องเพลงไทยนะคะซึ่งเป็นเพลงไทยลูกทุ่งซึ่งหวานเอาความเป็นตัวเองก็คือการแต่งชุดไทยในไลฟ์ทุกวันโดยการที่ทำแบบนี้บ่อยๆแล้วก็จะมีชาวต่างชาติคนไทยเข้ามาติดตามอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะและนี่คือตัวตนของหวานของหลงพันตึ้งค่ะOke, jadi tadi diceritakan bahwa memang yang dia share melalui live-nya adalah mengenai budaya dari Thailand ini sendiri. Jadi yang dia lakukan adalah melakukan tarian-tarian khas Thailand, terus lagu-lagu juga gitu ya, lagu-lagu Thailand. Dan kemudian performance ini memang dilakukan benar-benar full gitu ya. Dia pakai
negara lain yang juga akhirnya tertarik dan ikut menonton. So thank you for sharing. How next up? Could you also share with us today? So again, the question is, can you share with us how did you manage to build a strong fan base and loyal following on your TikTok? And have you managed to build a fan base or probably a collaboration from people outside of your country? Alright, firstly, good afternoon to everybody. And my name is Richard. Sorry, apologies, I was late. Regarding the fan base, I started TikTok back in 2020 when the pandemic happened, and I started doing content like comedy and stuff. But growing the fan base, when I started doing live, so now I just got the Live Pro badge. I do live shows. It's real shows, like a produced, directed show with singing, because I believe music unites everybody. Music is a universal language, so I hope people using music, and then when they're all there, we can talk about life, we can talk about, I even pray for them at the end. So I get messages from people who were supposed to commit suicide, stuff like that, and they say that, Richard, you have healed me, and that is what I do. And lately it's been, in the Philippines I only have 30% Philippine audience, so the rest is around the world. So that's how I united people in the community, fan base. Thank you for making such a big impact and for changing people's lives as well, right? So tadi diceritakan memang Richard ini awalnya memang dia sharing platform TikTok, tapi kemudian setelah dia mendapatkan badge Live Pro-nya ini di TikTok, dia mulai ikutan nih untuk live, dan live-nya yang dia lakukan adalah bener-bener produce and directed show. Jadi emang udah dipikirin konsep kayak kita nonton pertunjukan aja gitu. Nah, dimana pertunjukan ini banyak juga seperti musikal ya, lagu-lagu, karena dia ini percaya bahwa musik ini adalah bahasa universal yang bisa mengkoneksi banyak sekali orang. Dan dia mengatakan bahwa justru fanbase-nya dia dari negaranya dia sendiri hanya 30%. Sedangkan yang sisanya itu benar-benar dari orang-orang dari luar negara, dan mengatakan bahwa dengan mengadakan pertunjukan seperti itu dari live tidak hanya menghibur, tapi ternyata juga membawa dampak yang positif. Salah satunya juga mungkin yang paling impactful yang pernah Richard terima adalah dia mengatakan ada salah seorang dari orang yang mungkin memiliki keinginan gitu untuk mengakhiri hidupnya, akhirnya jadi berhenti, dan dia mengatakan bahwa ya saya bisa merasa lebih baik karena saya menonton live-mu. Jadi mungkin kita boleh berikan tepuk tangannya untuk Richard di sini. Thank you so much. So it's actually amazing, dan mungkin kita boleh buka kesempatannya untuk teman media. Boleh ada yang mau bertanya di sini? Boleh kami persilahkan. Okay. So it's very amazing on how the diversity and what we can share on TikTok, and just a simple what entertaining, but actually could be really impactful for a lot of people, right? Oke, boleh silakan mau bertanya apa hari ini? Boleh kenalan dulu? Halo, saya Dwi dari mix.co.id, mau tanya ke Vida. Ini saya kenal Vida dari kakak saya, karena kakak saya penggemar beratnya Vida. Nah, Vida boleh tahu nggak untuk ini kan aku lihat Vida sering banget collab sama kreator ini ya, luar ya, bahkan nggak cuma berdua, collab bertiga, berempat gitu ya. Gimana sih cara Vida memilih kreator-kreator luar maupun kreator lokal untuk diajak collab? Pertimbangannya apa? Apakah memang dia lagi happening di sana, jumlah fanbase-nya banyak, jadinya kan pas live tuh pasti banyak. Kemudian yang kedua, untuk kontennya ini kan lebih banyak menghibur ya. Ini gimana cara Vida membangun konten yang bisa menghibur sekaligus meng-engage followernya Vida untuk ikutan interaktif di kontennya Vida? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi untuk pertama, ketika kita itu menjadi konten kreator TikTok, harus sebagaimana caranya agar tidak hening. Jadi kita harus menyesuaikan topik dan tema di situ untuk menghibur teman-teman agar semuanya itu menikmati bagaimana cara kita itu menyampaikan pendapat, seperti menghibur 4 orang, seperti yang Ibu katakan, kita bisa bergabung dengan grup-grup lain. Kita harus mengenal bahasa, skillnya mereka, dan kita bisa mengimbangi. Jadi mengimbangi bahasa dan mengimbangi topik pembicaraan mereka. Seperti itu.
Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi tadi memang dikatakan ya bagaimana caranya. So the way she tries to collaborate, especially with creators not only from her country but also from other countries. What she does is doing monoculture, especially language, right? So when she does collaboration, it's important not only to know how to keep talking and not to keep it silence in the room, right? To be entertaining but still on topic, and how to switch topics, and also to be able to connect with all of the creators despite the differences in their language. So the ability to speak other languages is also needed here. So that's what she shared. Thank you. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, dan again we're gonna close this off with a picture together. We're more than happy to have all of you here. So probably we can stand up right here and have our photographer take your picture here. Boleh kita akan abadikan dulu momen ini, silakan ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, di mana kita sudah melihat teman-teman kreator kita di sini bisa membangun strong fanbase mereka di Asia Tenggara secara real time bersama dengan TikTok Live. Dan kami harapkan apa yang tadi telah mereka sampaikan juga dapat menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dan yang belum sempat nyobain TikTok Live, ayo deh mendingan buruan dicobain juga ya. Oke, thank you very much everyone. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan a round of applause for you guys. Thank you. You may now return to your seat. Dan dengan berakhirnya sesi keempat tadi, maka berakhir juga kegiatan interview kreator kita. Terima kasih untuk para kreator yang sudah berbagi cerita inspiratif hari ini. Dan bagaimana konten kalian bisa berdampak Untung aku ada pembicaraan kata dia. masyarakat. So this is the end of the session. Kan skill aku udah ketebak orangnya mau ngomong. Semuanya proud of you. Masa ya? Iya pada komen gitu. Makasih. Jadi itu kita harus menentukan skill. Itu aku udah mikir guys itu bagaimana caranya itu. Kita langsung ke sana ya.